Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiolia Putri dari kelompok 6. Nah, kelompok 6 di sini akan menjelaskan materi mengenai keterampilan mendukung dalam mengajar bagi kelas khusus dan program tertentu. Nah, teman-teman, kelas khusus ini itu ada beberapa macam. Contohnya itu salah satunya ada kelas paket ABC, kelas autis, kelas untuk anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Dan program ini juga ada beberapa, contohnya seperti program akselerasi, program percepatan, program pengayaan. Nah, namun di kelompok kami akan memfokuskan pada kelas berkebutuhan khusus dan program yang mendukung kelas tersebut. Nah, dalam pendidikan, keberkebutuhan khusus ini merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kekurangan yang tidak dialami oleh anak pada umumnya. Oleh karena itu, ABK memerlukan modifikasi tugas pelayanan dan pelayanan dalam pendidikan di sekolah. Nah, hal ini dikarenakan karena keadaan mereka yang memiliki kekhususan yang berbeda dari anak-anak pada guru. Di sini juga harus diperhitungkan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Kompetensi guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus yang terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat sebagai seperangkat tindakan yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, dari apa yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah pemahaman. Nah, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif pada guru seperti mengetahui cara mengidentifikasikan kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya. Guru di sini juga perlu memahami latar belakang sosial dan ekonomi keluarganya, hubungan interpersonalnya, hasil belajarnya, tingkat intelijensinya, dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah pemahaman. Nah, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran, seperti memiliki pemahaman tentang karakteristik dan kondisi siswa-siswi berkebutuhan khusus agar pembelajaran yang berjalan ini efektif dan efisien. Guru juga perlu memahami gangguan yang dialami siswa dan kemampuan belajar siswa-siswi berkebutuhan tersebut itu. Yang ketiga ada kemampuan atau skill. Nah, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, seperti memodifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi tersebut, terus memilih metode yang sesuai dalam menyampaikan materi, serta mampu memilih atau membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak berkebutuhan khusus belajar. Lalu yang keempat ada nilai, yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu pada dalam diri seseorang. Nah, seperti standar perilaku jujur, demokratis, terbuka, dan penghargaan terhadap perbedaan kondisi individual siswa-siswi berkebutuhan khusus. Nah, yang kelima ada sikap atau attitude, yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus. Hal ini akan mempengaruhi cara dan optimalisasi pembelajaran terhadap siswa-siswi ABK. Nah, yang keenam ada minat, yaitu kecenderungan guru untuk mempelajari atau melakukan pembelajaran bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus. Nah, sekarang ada yang namanya sekolah inklusi, yaitu sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa anak berkebutuhan khusus dalam program yang sama. Nah, pendidikan inklusi ini adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa membeda-bedakan atau mempertimbangkan karakteristik lainnya. Dalam pembelajaran inklusi, peran guru sangatlah penting karena merupakan tonggak proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat inklusi perlu memiliki kemampuan menerapkan kurikulum yang bersifat heterogen. Nah, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Yang pertama ini adalah
pembelajaran perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi dengan mengacu pada kurikulum yang disesuaikan. Yang tadi saya juga jelaskan kan, kalau guru ini harus memiliki kemampuan menyusun kurikulum, yang mampu memodifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa-siswi yang menekankan pada proses belajar yang optimal. Nah, yang ketiga, ada penilaian. Penilaian ini meliputi pengukuran terhadap materi yang telah dipelajari dengan standar individual pada kemampuan dasar yang harus dikuasai. Yang keempat, ada pengawasan pembelajaran. Nah, pengawasan belajar ini dilakukan tidak hanya oleh pihak sekolah, namun bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat dan lingkungan masyarakat. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Monica Alexanti.